Hey yo, tekan tombol subscribe-nya yo. Sah semasa murid-murid beliau belajar dan mengaji dengan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilatal khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Ashabiku semua, Tuan Guru Haji Muhammad Jamil Nurdin, almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Jamil Nurdin, atau yang biasa dipanggil Guru Jamil atau Guru Jamil, adalah salah seorang guru terbaik di Pondok Pesantren As-Saad Jambi. Beliau adalah salah seorang murid almarhum Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Haji Ibrahim, pendiri Pondok Pesantren As-Saad. Sahabiku semua, pada video kali ini kita tidak akan menceritakan secara detail, secara rinci perjalanan hidup beliau ya sebagai ahli ilmu yang memiliki banyak keutamaan, ya, wabil khusus keluasan ilmu yang Allah titipkan kepada beliau. Akan tetapi dalam video yang singkat ini kita akan sedikit mengenang kisah semasa murid-murid beliau belajar dan mengaji dengan beliau. Dikisahkan oleh Al-Ustaz Ahmad Farid Wajdi. Beliau mengisahkan semasa kami di Pondok Pesantren As-Saad dulu, ya, kegiatan belajar yang diatur oleh pihak pondok itu terbagi dua, yaitu sekolah pagi dan belajar pondok. Di sekolah pagi kami bersekolah seperti layaknya para pelajar pada umumnya, dan kami mendapatkan ijazah negeri. Walaupun begitu, kami tetap mendapat keistimewaan, yakni kami mendapatkan beberapa mata pelajaran khusus, yaitu mata pelajaran pondok. Sedangkan belajar pondok adalah belajar atau mengaji kitab-kitab kuning, ya, di waktu siang, sore, malam, dan subuh. Namun masih ada satu lagi cara kami belajar yang tidak diatur oleh pondok, yaitu ngaji di rumah guru, atau lebih kami kenal dengan sebutan mutolaah, ya, mutolaah. Apa itu mutolaah? Ya, yaitu kami mencari waktu senggang, lalu kami menemui para guru di rumah-rumah mereka, ya, untuk mengaji dan menamatkan kitab-kitab yang nyaris tidak tamat di sekolah, ya, maupun di pondok. Sehingga akhirnya banyak kitab yang kami hatamkan bersama para guru-guru ini. Masa itu, di antara guru yang kami datangi adalah Guru Ali Tanjung Pasir di Surau dekat jembatan, kemudian Guru Siroj yang saat itu beliau tinggal di lingkungan pondok, ya, karena memang beliau pimpinan asrama kala itu. Kemudian guru Toyib di Ulu Gedong, ya, Guru Nasir, dan tentu saja Al-Mukarram almarhum Guru Jamil. Sahabat semua, tentang Guru Jamil, beliau bisa dikatakan adalah sosok yang pendiam dan tenang. Namun di balik itu, Masya Allah, di balik itu tersimpan luasnya ilmu pengetahuan dan tersimpan banyak cerita menyeramkan para santri yang pernah duduk di kelas yang beliau ajarkan.
tentang luasnya ilmu beliau. Karena memang seorang guru mesti memiliki ilmu yang banyak. Apalagi ya kita tahu dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim, ya. Kealiman seorang guru adalah kriteria pertama dari 3 kriteria guru pilihan yang ditawarkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Az-Zarnuji, ya. Dan memang ketiga kriteria itu ada pada diri beliau. Sehingga guru yang memiliki ketiga kriteria tersebut adalah guru yang paling layak ya dilazimi majelisnya. Kami rutin mengaji di rumah beliau 2 kali dalam sepekan, sore Sabtu dan sore Ahad. Biasanya kami berangkat sebelum asar, lalu sholat di musolah dekat rumah beliau. Keadaan belajar ya di rumah itu tidak terlalu berbeda dengan suasana di kelas. Ya. Beliau senantiasa tenang dan tidak banyak bicara, ya. Dari awal pengajian sampai selesai, ya, hingga selesai selalu dipenuhi dengan ilmu. Kata demi kata beliau baca, beliau terjemahkan, dan beliau jelaskan, ya, kepada kami para muridnya. Sehingga beliau menghantarkan kami untuk memahami sekaligus menghatamkan kitab tersebut. Sahabiku semua, namun yang pasti berbeda adalah aura ngantuk, ya, aura kantuk. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa mengantuk dan tertidur ya adalah salah satu musuh utama ya, para santri saat belajar. Ya, dimanapun lah, pokoknya yang bagi penuntut ilmu ya. Saat di kelas hanya santri yang memiliki tekad dan semangat yang kuat lagi tinggi saja, ya, yang Masya Allah semangatnya itu yang mampu melawan hantaman aura kantuk ini. Ya. Sehingga nyaris satu kelas tertidur saat belajar. Namun dikisahkan ya berbeda jauh saat mutolaah. Ya, tidak ada lagi kantuk. Ya. Sebab semua yang hadir adalah santri dengan semangat dan tekad yang kuat, lagi tinggi. Itu tadi. Sahabiku semua, di antara ketawaduan Guru Jamil, ya, ketawaduan beliau pernah suatu ketika setelah menghatamkan kitab Nahwu, Mukhtasar Jiddan, Syarah Jurumiyah, ya, kami meminta beliau mengajarkan sharaf ya, dengan kitab Talkhis Al-Asas, ya, Saramatan Al-Bina wal Asas. Alasan kami meminta kitab ini adalah ketika di sekolah pagi kami belajar kitab matan bina dan matan tasrif, ya. Syarah matan tasrif kami kaji bersama beliau di sekolah pagi, ya. Sedangkan kitab matan bina ya tidak ada kelanjutan syarahnya. Dengan merendahkan diri ya, beliau mengatakan bahwa beliau tidak pernah belajar kitab tersebut. Akan tetapi saat beliau membacakan, menerjemahkan, dan menjelaskan kitab tersebut, tidak tampak bahwa itu adalah ya kitab baru bagi beliau. Beliau menyampaikan isi kitab tersebut seperti biasa, seakan-akan itu adalah kitab yang sudah biasa beliau ajarkan. Sahabat semua, beragam ilmu dan kitab yang beliau ajarkan, mulai dari nahwu, sharaf, tafsir, fikih, hadis, ya, beliau ajarkan kepada kami. Ya, di antara kitab yang beliau ajarkan kepada kami yaitu Mukhtasar Jiddan, ya, Syarah Kailani, Talkhis Al-Asas Bulughul Maram, ya, tafsir Jalalain, Fathul Qarib beserta Hasyiah Al-Bajuri, kemudian Fathul Mu'in beserta I'anah, ya. Sahabiku semua belah.
Ini sebagian dari bagian menyeramkan dari beliau. Dan saya yakin semua alumni Pondok Pesantren As'ad yang pernah belajar dengan Guru Jamil, yang pernah belajar dengan beliau, pasti pernah merasakan ini. Paling tidak pernah menyaksikan depan matanya dewe, ya, depan matanya sendiri. Di balik tenang dan pendiamnya beliau, ya, akan berubah menjadi menakutkan di dua keadaan. Saat beliau menegur santri dan saat ujian. Betapa tidak, saat ujian mata pelajaran sekolah umumnya diujikan secara tulisan, maka umumnya pelajaran pondok diujikan secara lisan. Satu persatu tuh, santri menghadap guru yang mengajar sekaligus menjadi pengujinya. Hal yang sama juga konsisten dilakukan oleh Guru Jamil. Satu persatu beliau memanggil para santri, ya, untuk maju ke depan, duduk di hadapan beliau. Ya. Sebenarnya ujiannya sederhana saja, sahabat semua. Cukup membaca kitab. Ya, cukup membaca kitab, menerjemahkan dan menjelaskan. Namun dalam satu kelas sangat jarang ada yang selamat, ya, dari membaca, ya, sampai selesai. Bahkan kebanyakan kelas tidak ada yang sampai selesai. Ditambah lagi kitab yang dibaca adalah kitab beliau, ya, kitab yang bersih tanpa coretan, ya. Bahkan sekedar bekas tinta pena pun tidak ada. Sehingga baru satu kata, ya, satu kata faslun saja, itu sudah banyak yang menyerah, ya, angkat tangan, bahkan mundur ke belakang. Ngapo baca faslun? Siapa ngajar kau baca macam tu? Ada aku ngajar macam tu. Dan seterusnya. Sehingga satu kelas mundur di kata faslun tanpa sempat membaca sampai selesai, sampai ke semua. Nah, di kelas diceritakan oleh Ustaz, ya, setidaknya hanya ada 2 orang yang pernah lolos ujian beliau. Yang pertama adalah Ustaz yang menceritakan kisah ini, ya, dan beliau ketika maju, beliau hanya berkata, kau baca, ya, dan selesai tanpa diserang beragam pertanyaan. Kedua teman Ustaz tersebut, ya, bernama Herman. Ya. Saat maju ke depan, itu Ustaz Herman diam 1000 bahasa. Ya. Beliau menegur, ya, nampak mata kau tuh. Ustaz Herman menggeleng. Tak, Bu. Ya, Ustaz Herman kembali ke belakang tanpa perlu ujian. Ya. Namun hanya untuk kali itu saja. Ya. Saat ujian selanjutnya, nasib Ustaz Herman sama seperti teman yang lain. Mundur di kata faslun. Sahabat semua, di balik suasana yang seram tersebut, di sisi lain dikisahkan malah timbul banyak kelucuan akibat, ya, sebagai santri kalang kabutnya saat itu. Ya, saat seorang santri maju ke depan dengan penuh cemas, ya, justru banyak dari santri tertawa menyaksikan penderitaan yang sedang ujian. Walaupun itu juga menimpa para ustadz-ustadz yang lainnya. Itulah beliau, guru kami, Guru Jamil. Dalam suasana menegangkan pun tetap membuat para santri tertawa. Atau lebih tepatnya, kami, ya, para santri menertawakan ketidakmampuan kami sendiri, gitu. Sehingga bisa dikatakan dalam ujian pun beliau tetap memberikan para santri pelajaran. Maksudnya lah betul, salah juga. Betul macam tu, apa lagi salah? Baiklah, sahabat semua, itulah cerita dari orang soleh, ya, dari almarhum Guru Jamil. Masih banyak kenang-kenangan
yang lain dari para santri semasa belajar dengan beliau dan para guru yang lain. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi profil singkat dari Guru Jamil yang selanjutnya. Mungkin sampai di situ dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.